Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Ustadz Efri di sini. Pagi ini Ustadz akan memberikan bahan ajar digital PAI, materi dari Ustadz Wasbir tentang sholat. Semoga dengan materi ini nanti anak Ustadz bisa membaca juga buku di rumah dan menambah pengetahuan serta menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung aja kita mulai ya. Sholat adalah tiang agama. Nah, siapa yang selalu melaksanakan sholat maka ia menguatkan agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat maka ia meruntuhkan keyakinan atau agamanya. Ini hadis ya. Kemudian dari beberapa sumber lainnya, sholat itu adalah pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Sholat adalah rukun iman yang kedua setelah syahadat. Kemudian sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan keutamaan 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah sholat juga amalan pertama yang akan dihisab di yaumil hisab nanti. Baik sholatnya maka baik pula lah amalan lainnya. Semoga kita termasuk orang yang menegakkan tiang agama dan menjaga sholat kita ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini adalah hal-hal yang ingin disampaikan termasuk di video sebelumnya. Ada syarat wajib atau yang diwajibkan dalam sholat, yaitu muslim berakar balik. Ini sebagai pengetahuan anak-anak Ustadz di rumah ya. Kemudian ada syarat sah sholat, yaitu suci dari haid dan nifas dalam keadaan sadar tidak tidur, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat, kemudian masuk dalam waktu sholat. Jadi ini ada syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Selanjutnya adalah rukun sholat seperti yang kita pelajari kemarin. Ada niat, boleh diucapkan dan boleh dalam hati sesuai dengan sholat yang akan dikerjakan. Berdiri tegak bagi yang mampu, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar, membaca surah Al-Fatihah, rukuk dengan tumakninah. Tumakninah itu diam sebentar dengan tenang. Kemudian itidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud atau duduk iftirasi dengan tumakninah, duduk akhir, duduk tawaruk, kemudian membaca tasyahud akhir, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, kemudian mengucap salam sambil menoleh ke kanan, dan tertib atau menetapkan rukun, meletakkan tiap-tiap rukun sesuai dengan urutannya. Tertib itu mulai dari urutan yang pertama sampai yang terakhir. Oke, lanjut ya. Nah, ini sunnah sholat. Yang pertama, sunnah sholat yang perlu kamu ketahui sebagai berikut. Sunnah sholat yang berupa perbuatan. Nah, sunnah sholat yang berupa perbuatan yaitu sebagai berikut: mengangkat kedua tangan sampai telinga ketika takbiratul ihram, akan ruku dan bangkit dari ruku. Jadi disunahkan untuk mengangkat tangan Allahu Akbar begitu ya. 2. Meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan keduanya diletakkan di bawah dada. Mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud. Diam sebentar sebelum dan sesudah membaca surah Al-Fatihah. Pada saat sholat berjamaah, hendaknya makmum mendengarkan bacaan imam. Bersikap lurus waktu ruku dan sujud. Meletakkan kedua tangan, telapak tangan di lutut ketika ruku. Menempelkan atau meletakkan 7 anggota tubuh saat sujud. 2 di ujung kaki, 2 di telapak tangan, 2 di dengkul, 1 di kening ya. Meletakkan tangan pada tanah ketika bangun dari duduk sebentar sesudah sujud pada rakaat pertama dan ketiga, kemudian berdiri sambil meletakkan tangan ke lantai. Duduk iftirasi pada saat tasyahud akhir. Nah, ini urutan sholat ya. Takbiratul ihram, doa iftitah, ruku, bangkit dari ruku, kemudian gerakan sholatnya, bangkit dari ruku atau itidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kembali, rakaat kedua sama seperti rakaat pertama, duduk tasyahud akhir, salam, hadap ke kiri dan ke kanan. Oke, baik. Nah, selanjutnya adalah sunnah sholat yang berupa bacaan. Yang pertama, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Kemudian membaca ta'awudz sebelum Al-Fatihah,
membaca amin setelah Al-Fatihah, membaca surah atau ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah, mengeraskan bacaan pada rakaat pertama dan kedua dalam sholat maghrib, isya dan subuh, membaca takbir ketika akan ruku, sujud dan bangkit dari sujud, membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku, membaca Rabbana lakal hamdu, membaca Rabbighfirli warhamni dan selanjutnya. Kemudian yang terakhir membaca salam. Yang kedua sambil menengok ke kiri dan ke kanan. Anak dosa boleh dengan bantuan ayah bunda di rumah mencari informasi yang lebih akurat lagi di bukunya masing-masing ya. Kemudian yang ketiga adalah sunnah ba'da dan sunnah hai'at. Maksudnya perbuatan sunnah yang apabila lupa maka diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ini adalah ketika kita lupa. Di antaranya apa misalnya? Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat. Lupa salah satu rukun sholat, maka kita harus sujud sahwi. Dengan sengaja berkata-kata, walau alam bisawab ya, kalau bisa jangan. Kemudian makan dan minum dengan sengaja, maksudnya yang ini ya. Yang itu berkata-kata dengan sengaja. Kemudian makan dan minum dengan sengaja. Kemudian meninggalkan salah satu syarat sahnya salat seperti wudhu, tidak boleh itu. Nah, demikianlah materi PAI hari ini. Mudah-mudahan anak Ustadz bisa membaca buku-bukunya di rumah dan membaca juga kembali membuka video pembelajaran yang kemarin waktu praktik PAI, kemudian digabung juga dengan pengetahuan hari ini. Hal-hal yang masih membingungkan, boleh anak Ustadz bertanya kepada orang tua dan boleh membaca bukunya di rumah. Mudah-mudahan dengan budaya literasi membaca, anak Ustadz selain melihat video ini juga semakin dekat dengan bukunya masing-masing. Hari ini adalah hari terakhir kita belajar jarak jauh di pekan keempat. Kita berdoa semoga COVID-19 segera berlalu dan anak Ustadz tetap sehat walafiat di rumah. Salam buat orang tua. Kemudian kita berdoa semoga kita sehat selalu dan tentunya menjaga sholat-sholat kita. Demikian dari Ustadz, semoga materi bermanfaat dan silakan kalian jawab pertanyaan pada link video yang sudah disiapkan dan juga tertera di deskripsi video ini. Demikian, jangan lupa di like, di share dan di komen ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.